Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengumumkan rencana baru untuk memasukkan mata pelajaran kecerdasan buatan AI dan pemrograman atau coding dalam kurikulum sekolah dasar SD. Meski begitu, pelajaran ini akan diajarkan mulai kelas 4 sebagai mata pelajaran opsional, bukan mata pelajaran wajib. Abdul Muti menegaskan bahwa pengajaran AI dan coding bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan teknologi masa depan tanpa memberikan beban tambahan sebagai pelajaran wajib. Abdul Muti mengungkapkan Presiden Prabowo mendukung adanya pelajaran baru tersebut di sarana-sarana pendidikan. Sementara itu, Abdul Muti mengetahui ilmu coding memiliki 3 variasi dari hasil kunjungannya ke beberapa sekolah. Ilmu coding variasi pertama adalah belajar coding secara online dengan menggunakan internet. Variasi kedua, coding unplugged, tanpa internet namun dengan paket khusus. Variasi ketiga, ilmu coding yang unplugged berupa alat-alat permanen bisa dikembangkan sendiri. Sehingga dari 3 variasi yang dipantau Mendikbudrismen di lapangan, ke depan praktiknya ilmu coding bisa diselenggarakan dalam 2 mata pelajaran yang menggunakan internet atau online, yaitu mata pelajaran teknik informatika. Sementara yang tidak menggunakan internet bisa masuk dalam mata pelajaran keterampilan. Terobosan yang juga ditawarkan di Kabinet Merah Putih ini, khususnya di Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan, itu adalah kebijakan pembelajaran AI dan coding untuk siswa SD kelas 4 dan 6. Nah, ini gimana Pak kalau untuk AI dan coding pilihan ini? Ya, itu masih pilihan dan itu kan memang bagian dari penyiapan anak-anak kita ini supaya melek teknologi. Yes. Mereka ini kan generasi yang memang sudah hidup di era digital dan digitalisasi ini tidak akan mungkin mundur kan, dengan segala kritik yang ada, itu tetap aja dunia ini terus bergerak ke arah sistem yang semakin terdigitalisasi. Sehingga karena itu memberikan kepada mereka kemampuan untuk menggunakan berbagai macam keterampilan, itu menurut saya harus kita berikan dari sejak dini. Dan mungkin nanti tidak harus selalu dari kelas 4 ya, kita lihat nanti kesiapan di lapangan. Kalau saya baca di media, beberapa negara memang ada yang memulai dari kelas 4, beberapa ada yang mulai dari kelas 6. Tapi di SD sudah mulai, memang sudah dimulai dikenalkan, dan di Indonesia sebenarnya juga mulai banyak juga loh yang sudah menerapkan coding itu. Jadi bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Jadi kalau ada yang memberikan catatan, sebaiknya itu literasi ditanamkan. Literasi itu kan dari kelas 1-nya sampai kelas 4. Itu yang memang penekannya pada calistung itu, membaca, menulis, dan berhitung. Tapi di atasnya kan sudah mulai penerapan dasar-dasar. Karena sebenarnya coding ini nggak ruwet kok. Itu kayak orang main game aja kok. Kayak main game, tapi di situ logical thinking-nya diajari, kreativitas untuk menciptakan berbagai hal itu diajari, dikenalkan. Sehingga dia pada waktunya nanti bisa kreatif dan bisa menggunakan kemampuan di bidang coding dan artificial intelligence ini di dunia yang lebih luas lagi. Oke, tapi masalahnya jika ini menjadi pemerataan di sistem pembelajaran di Indonesia begitu ya Pak, AI dan coding ini memang bagus untuk tantangan di global gitu ya, teknologi yang semakin maju. Tapi sayangnya di Indonesia pemerataan teknologi kita juga belum semaksimal itu begitu Pak di daerah-daerah lain. Coding dan AI itu tidak semua harus berbasis internet. Ada yang sudah menerapkan itu tidak berbasis internet. Jadi tidak ada internet pun bisa. Misalnya saya amati beberapa ya, itu bisa dengan misalnya gadget tertentu, dengan HP, itu kan bisa coding itu. Dan sekarang kan bukan sesuatu yang mewah HP itu. Ya kan? Ya, bisa bukan sesuatu yang mewah. Orang, mohon maaf misalnya anak belum sekolah aja sudah pegang HP. Jadi jangan dipahami coding dan AI ini semuanya internet based. Enggak, banyak yang sudah aplikasinya sudah bisa diinstal di HP, bahkan bisa dibawa pulang, bisa dia terapkan sendiri di rumah gitu. Tapi itu merangsang mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan produktif daripada untuk main game saja, malah untuk judi online kan lebih baik didorong untuk seperti itu kan. Jadi bukan sesuatu yang mewah sebenarnya, karena kalau misalnya Fazila juga searching di Google, banyak kan latihan coding yang online.
Banyak langsung coding yang online. Juga ada. Yang offline juga ada. Dan disebutkan kan coding untuk SD. Jadi bukan sesuatu yang sebenarnya terlalu mengada-ada. Itu sudah banyak terjadi di sekitar kita. Gitu. Cuma nanti tinggal mungkin ya itu tadi sesuai dengan tergantung dengan gadgetnya, dengan sarana dan prasarananya yang menunjang nanti di daerah-daerah gitu. Kalau mungkin kita bicara di kota kan nggak masalah gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Karena itu tidak wajib. Iya. Jadi nanti masih pilihan. Jadi bagaimana nanti yang siap, silahkan. Yang tidak siap ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Oke. Baik. Kalau tadi kita udah ngomongin soal sistem pembelajaran gitu ya, tadi matematika di TK, terus lagi ada tadi AI dan juga coding. Nah, ini juga tadi yang maksudnya yang sebelum-sebelumnya juga yang menjadi terobosan atau kebijakan yang mungkin baru juga gitu ya Pak ya, soal zonasi dan ujian nasional nih Pak nih. Itu gimana tuh Pak? Zonasi kan sudah ada sejak Pak Muhadjir itu. Mulai diberlakukan kan masa kepemimpinan Pak Muhadjir Effendi. Kemudian terus dilaksanakan pada masa Pak Nadiem Makarim kan. Nah, sekarang kan saya mencoba melihat kebijakan itu seperti apa di lapangan, tapi filosofinya begini. Pendidikan itu kan harus mendekatkan murid dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial di mana mereka berada. Itu prinsipnya. Yang kedua, sekolah sebagai satuan pendidikan itu harus menjadi tempat di mana di situ terjadi dua peristiwa penting, yaitu meeting point dan melting point. Jadi anak-anak itu bertemu di sekolah, meeting point, kemudian melting point itu anak-anak terbentuk karakternya di sekolah itu. Di mana dia belajar dari guru yang sama, belajar dengan resources yang sama, sehingga ada melting point pembentukan kepribadian. Kemudian yang ketiga, yang ini saya kira sangat populis adalah pendidikan untuk semua tadi. Pendidikan untuk semua. Nah sekarang Fazila ada persoalan yang harus kita kritisi ya. Pertama, sebelum ada zonasi itu kan kita mengalami problem yang terkait dengan kesenjangan mutu pendidikan. Ada sekolah elit, ada sekolah alit. Elit dan alit ya Pak. Nah yang elit ini, ya memang yang elit yang di situ. Nah yang alit itu tidak bisa ke situ. Sekolah yang elit ini, negeri atau swasta, itu kan mesti berbiaya mahal. Yang tidak terjangkau oleh mereka yang elit ini, walaupun dia punya kemampuan, tapi karena dia membayarnya mahal, maka dia tidak mampu ke situ. Ya kan? Sehingga akhirnya yang elit ini tetap berada di sekolah elit, yang memang betul-betul elit secara kelompok sosial, mutunya juga kita anggap sebagai di bawah, gitu kan. Nah ini kan nggak boleh kita biarkan. Yang kedua, fenomena sekolah elit itu juga menimbulkan dampak segregasi sosial. Sehingga muncul kan, ini kelompoknya elit, ini orang alit, yang akhirnya masyarakat ini bisa terpecah dan terbelah karena pendidikannya. Gitu. Mohon maaf kalau anak elit itu diminta bergaul sama anak alit, mau nggak? Enggak, pasti. Nggak mau kan? Nggak mau, pasti. Ini kan problem untuk persatuan bangsa. Nah, sehingga dengan zonasi ini, maka berbagai persoalan yang tadi muncul itu bisa kita kurangi. Dia mulai kenal dengan teman sebaya yang tinggal di kampungnya, sehingga terbangunlah kerukunan dan kohesivitas sosial di situ. Memang ini akan ada masalah karena kesenjangan kemampuan akademik. Memang begitu. Kritiknya itu ada kawan saya yang guru cerita, setelah masa zonasi ini kalau ada murid yang bingung 20, yang ke-21 itu gurunya gitu. Karena apa? Tidak ada seleksi untuk mereka yang tinggal di dekat sekolah itu. Tetapi kan ini sesuatu yang memang harus kita jawab dengan improvisasi dan inovasi pembelajaran. Sehingga kita mencoba, saya sudah mengundang para kepala daerah untuk memberikan masukan tentang bagaimana zonasi ini. Bahkan tadi juga saya baru saja ada acara mengundang para pakar juga untuk melihat evaluasi. Dan juga saya juga bertemu dengan para kepala dinas di daerah-daerah, para penyelenggara pendidikan untuk bagaimana zonasi itu.
Tapi semangat tadi tidak boleh kita hilangkan. Semangat untuk pendidikan bermutu untuk semua, integrasi sosial, kemudian membangun kedekatan secara sosiologis dan kultural ini juga harus kita jadikan bagian pertimbangan, sehingga mungkin nanti yang sudah baik kita coba perkuat, nah yang kurang-kurang ini kita coba perbaiki. Sehingga tentu kami, sekali lagi saya juga punya prinsip kan, waktu saya baru saja serah terima dari Mas Nadiem itu kan saya menyampaikan al-muhafadhu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini tidak pengajian ya, ceramah aja. Jadi ceramah, Pak. Jadi yang baik-baik itu kita jaga, kita pertahankan. Nah, yang baru, yang lebih baik ini yang coba kita ambil, sehingga upaya untuk melakukan peningkatan dan evaluasi itu tidak melupakan capaian-capaian di masa sebelumnya yang memang itu relevan. Tapi kalau ada yang tidak lagi sesuai karena berbagai perubahan, ya kita akan sesuaikan. Itu hal yang wajar saja. Lalu apakah nantinya juga ujian nasional ini akan dihapuskan begitu selama-lamanya dari sistem? Tapi tunggu Pak, jangan dijawab dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Wana akan segera kembali.